Nah, jadi teman-teman emang bener ya. Jadi kita kalau memang gak mempunyai jiwa traveling, jadi pada saat kapal kita mendarat di sebuah negara, kita hanya capek. Pengalaman saya, teman-teman saya yang kerja sebagai hotel steward, mereka keluar hanya untuk menelpon sanak keluarga yang ada di Indonesia ataupun di Bali. Karena pada saat itu, tahun 2000-an, kita nggak ada Facebook, kita nggak ada Instagram. Halo kawan-kawan semuanya, ketemu lagi dengan saya Made Artayasa. Di video kali ini akan saya melanjutkan eh, pengalaman awal saya sebagai seorang pelayar atau bekerja di kapal pesiar. Nah, setelah saya melewati eh, 1, 2, 3 minggu kerja di kapal pesiar, saya sudah merasakan ada kehidupan baru di dalam uh, menjalani pekerjaan sebagai hotel steward di kapal pesiar, yaitu di Carnival Cruise Line di Carnival Jubilee di tahun 2000-an ya. Nah, saya informasikan buat Anda semuanya, buat adik-adik semuanya, pada tahun 2000-an itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada telepon genggam. Kemudian kita hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan kerabat, hanya dengan email, atau kita bisa berhubungan, berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di Bali atau di Indonesia, yaitu dengan cara keluar ya. Nah, kemudian di port, di luar, kita bisa membeli kartu yang harganya waktu itu 10 dolar, dan kita bisa gunakan sampai 1 jaman. Saya kurang ingat berapa jam kita bisa mempergunakan itu. Kita gosok, kemudian kita masukin kodenya, um, press 1 for English, press 2 habla Spanyol, apa dan sebagainya ya. Nah, kalau kalian sudah melewati uh, per minggu, kemudian melewati awal bulan, maksudnya sudah melewati 1 sampai 2 bulan, dan kalian betah uh, kerja di kapal pesiar itu dengan senang, itu artinya kalian akan bisa melewati tahap-tahap sampai mungkin akhir kontrak ya. Nah, pada saat saya kontrak pertama, saya itu bekerja 7,5 7 bulan lebih hampir 8 bulan ya saya kerja di Karipar Jubilee itu. Nah, kembali saya ceritakan setelah saya lewat 1 bulan, yang tadinya saya kerja di deck paling atas, kemudian kulit saya itu sudah mulai menghitam, benar-benar hitam. Banyak teman-teman saya bilang saya itu Made Makako, karena benar-benar kulit saya itu benar-benar hitam ya. Jadi mereka manggil saya itu Made Makako. Tahu kan artinya Makako buat teman-teman yang sudah kerja di kapal pesiar? Nah, itu artinya monyet gitu. Nah, saya dipanggil Made Makako. Nah, kemudian setelah 1 bulan saya kerja di kapal di Jubilee dengan posisi hotel steward di Lido deck paling atas, saya dipindahkan ke dalam. Nah, tugas saya itu adalah membersihkan WC. Jadi pengalaman baru muncul lagi, saya membersihkan public toilet sebanyak seluruh kapal Jubilee ya. Jadi public toilet yang digunakan oleh tamu-tamu dari Carnival Cruise Line Jubilee ini, uh, kira-kira kalau nggak salah waktu itu 14 sampai 15-an kamar mandi khusus buat pria. Jadi saya membersihkan semua public toilet yang dipergunakan oleh
customer ya ataupun tamu di sini. Nah, di situ saya membawa troli. Jadi dari toilet satu ke toilet lain sampai ke Lido juga. Kadang-kadang saya naik ke Lido juga. Di situ kan ada toilet juga. Nah, kemudian kalau yang perempuannya break, ya biasanya kalau kan ada pembersih toilet perempuan dan pembersih toilet laki-laki. Jadi kita gantian apa namanya break. Jadi kalau yang perempuan itu break, jadi saya yang mengcover public restroom untuk perempuannya, dan begitu juga sebaliknya kalau saya break makan siang atau makan pagi, dia yang akan mengcover pekerjaan saya. Nah, di situ tugas saya ya seperti biasa membersihkan toilet, kemudian mengepel, kemudian dan setiap toilet itu, setiap restroom itu ada beberapa urin gitu ya, apa namanya untuk kencing buat laki-laki itu uh, ada 5, kemudian juga ada WC-nya itu 1, 2, 3, ada 4. Jadi itu bisa dikerjakan, satu restroom itu bisa dikerjakan 10-15 menit. Ya, itu sudah benar-benar relax gitu ya. Jadi di situ kita sebenarnya kita nggak di-push untuk bekerja. Yang penting kita selalu apa sih namanya mentaati apa yang diperintah oleh supervisor, kemudian kita benar-benar melakukan pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Nah, di sini saya benar-benar mulai suka dengan pekerjaan meskipun itu membersihkan WC. Ya, membersihkan WC yang jumlahnya 14 sampai 15, saya kurang ingat ya. Jadi saya waktu itu bawa troli. Nah, di situ itu banyak ada chemical, kemudian ada lab dan semuanya. Nah, dengan pekerjaan ini saya mulai agak relax karena bekerja tidak di terik sinar matahari. Jadi mulai kulit itu sudah mulai cerah sedikit, kemudian pokoknya sangat menyenangkan meskipun pekerjaan itu adalah sebagai seorang pembersih WC ya. Nah, di sini saya masih tetap kerja dari jam 5 pagi, sampai jam 5 sore ya. Kemudian saya mempunyai pekerjaan ataupun side job di mana teman-teman saya itu semuanya dari jam 5 kerja, dan dari 5 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian mereka itu jam 6 atau jam 6:30 itu mereka sudah mempunyai pekerjaan side job, yaitu membantu para cabin steward ya, namanya helper waktu itu ya. Nah, kemudian saya setelah beberapa bulan di Carnival Cruise Line Jubilee ini, saya mencoba mencari cabin steward yang memang membutuhkan bantuan, membutuhkan helper. Nah, jadi saya mendapatkan cabin steward. Waktu itu cabin steward saya itu orang Cina. Nah, saya belajar di situ banyak tentang gimana caranya making a bed stylenya Carnival, meskipun saya pernah menjadi romboi di Sheraton Lagoon, tapi standarnya kan sangat berbeda ya. Di Sheraton Lagoon itu benar-benar 5-star hotel, dan making bednya tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Carnival. Carnival tuh lebih simple dan kamarnya juga lebih kecil. Tapi jika kalian bekerja di sebuah tempat yang baru, kalian harus, menurut saya ya, harus mengikuti apa standar dan harus mempelajari, meskipun kalian standarnya kayaknya lebih bagus dibandingin, tapi tetap kita harus belajar di mana kita berada. Jadi saya mulai belajar endol lagi, mempelajari standar dari cabin steward yang dari Cina ini. Ya, kemudian juga mulai belajar bikin animal. Nah, sampai sekarang saya bisa bikin animal, kalau nggak salah 30-40 macam animal ya yang saya bisa buat sampai sekarang. Nah, di situ kita kan dibayar juga ya. Jadi
saya sebagai hotel steward dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu per bulannya itu dikasih uang kalau nggak salah $450 per bulannya ya. Kemudian saya mendapatkan uang dari cabin steward saya itu kalau dijumlahkan setiap bulan itu dapatnya $600. Jadi lebih banyak sebenarnya uang yang dihasilkan dari side job sebagai runner dengan cabin steward ini. Jadi kalau digabung gaji saya jadi hotel steward yang dimana kewajiban saya kerja di kapal itu dan kemudian saya ada side job itu digabung sekitar 1.100 atau 1.000, kadang-kadang 1.200 kalau cabin steward kita itu bagus mengasih sharing tip yang dikasih sama tamu, karena tamu itu memberikan tip bukan ke runner ya, bukan ke helper tapi ke cabin steward. Nah, kalau cabin stewardnya itu bagus, kebetulan saya mendapatkan cabin steward yang benar-benar bagus ya, maksudnya sharing a tip, kadang-kadang dikasih tip per minggu itu bisa 100. Jadi lumayan untuk ditabung tentunya. Nah, dengan adanya side job ini saya sudah benar-benar sudah merasakan bahwa kerja di kapal pesiar itu benar-benar kerja berat. Jadi buat kalian, buat adik-adik yang kepingin kerja di kapal pesiar itu, kalau bisa mental kalian di rumah sudah mulai dilatih dengan bekerja seberat-beratnya ya. Karena apapun posisi Anda nanti, posisi adik-adik nanti di kapal pesiar, baik itu cabin steward, team head waiter atau asisten, apapun posisi, semua pekerjaan di kapal pesiar itu tidak ada yang ringan, tidak ada yang gampang, tidak ada pekerjaan yang hanya duduk, tidak ada pekerjaan yang benar-benar enak. Semua pekerjaan di kapal pesiar itu benar-benar berat. Karena kalian akan bekerja di atas 8 jam ya, nggak seperti di darat atau di Indonesia bisa kerja official kerja 8 jam tapi bisa break 3-4 jam. Tapi kalau di kapal pesiar benar-benar saya merasakan dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu benar-benar dikontrol kerjanya. Tapi kalau kalian kerjanya bagus, baik relasinya sama supervisor, itu membuat pekerjaan kita gampang kan. Jadi kita bisa dipercaya ya. Meskipun kita punya taktik ataupun cara untuk mengelabui supervisor kita gitu. Jadi di situ kita belajar gimana caranya kita supaya supervisor kita itu percaya kalau memang pekerjaan yang kita kerjakan itu, misalnya waktu saya bekerja membersihkan WC, gimana yang sebenarnya 15 menit yang sebenarnya 15 menit sampai 20 menit disuruh bekerja, tapi kita bisa mengerjakan dengan waktu 10 menit. Nah, sisanya itu kita bisa buat break sendiri. Kadang-kadang saya itu istirahat di dalam toilet loh. Jadi karena kecapean gitu ya, jadi saya kunci itu pintu, isi tulisan don't disturb. Nah, jadi saya di situ istirahat 5 sampai 10 menit di dalam toilet. Jadi nggak ada yang mengganggu, jadi saya bisa benar-benar istirahat, karena benar-benar pekerjaan di kapal pesiar itu benar-benar capek. Coba bayangkan, dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore kalian itu benar-benar kerja ya. Ya, memang kita dikasih break dari makan pagi 1 jam, kemudian juga nanti makan siang 1 jam. Kemudian kalau lepas dari jam 5 sore, kemudian kalian kalau yang melakukan side job, kerja sambilan dengan cabin steward, itu kan mulainya jam 5 atau sampai jam 6 atau jam 6.30. Nah, itu bisa sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, kemudian kalian makan malam, kemudian jam
jam 5 pagi harus sudah bangun lagi untuk melakukan pekerjaan sebagai hotel steward. Bayangkan. Jadi kita cuma bisa istirahat sebentar ya, dan itu pun kalau kalian bisa tidur. Banyak teman-teman saya yang menggunakan eh, obat tidur, yaitu seperti ibuprofen atau pil sisik, itu dipergunakan agar dia cepat bisa tidur, dan itu sangat berbahaya. Dan ada kejadian orang yang seperti ini kalau setiap hari kalian minum, jadi kesehatan Anda akan terganggu, ya. Nah, dengan gaji saya pertama dari pekerjaan helper ini, kan itu dikasih cash. Jadi saya sudah bisa menikmati, uh, dengan uang ini saya bisa keluar jika kapal itu lagi ngedok ya, ataupun lagi mendarat di sebuah tempat. Jadi saya bisa ke sebuah restoran untuk mencari makanan yang memang saya suka. Misalnya kayak Chinese, nasi goreng, itu kan itu biasanya kalau kita mendarat di Cozumel atau Meksiko, itu ada sebuah restoran yang menyediakan makanan Asia. Jadi ya kita bisa mengeluarkan uang 20 sampai 30 dolar ya. Nah, jadi buat kalian semuanya, kita di kapal pesiar itu memang benar-benar bekerja keras. Jadi siapkan mental kalian semuanya sebelum mempunyai cita-cita bekerja di kapal pesiar. Ini bukan menakut-nakutin ya buat adik-adik yang kepengen kerja di kapal pesiar. Jangan melihat atau jangan selalu mendengar cerita-cerita dari teman kalian semuanya bahwa pulang dari kapal pesiar itu kaya raya, pulang dari kapal pesiar itu bahasa Inggrisnya akan bagus, pulang dari kapal pesiar itu akan benar-benar mahir di segala bidang. Itu salah. Kerja di kapal pesiar, ini pengalaman pribadi saya itu ya, semua orang bisa bekerja di kapal pesiar. Cuma di Bali atau di Indonesia itu kan penyeleksiannya ketat karena banyak tenaga kerja. Jadi kalau nggak diseleksi setiap orang. Nah, kenyataan di kapal pesiar itu pekerjaannya memang tidak ada yang memerlukan skill. Itu menurut saya, karena saya first kontrak itu pekerjaan yang saya kerjakan itu membersihkan got, mengeringin lawn chair, kemudian mengelap besi-besi supaya bercahaya dengan braso, kemudian ya membersihkan toilet, kemudian ngepel, kemudian membersihkan karpet. Ya emang skill itu bisa didapat di situ maksud saya ya. Jadi sebenarnya pekerjaan di kapal pesiar itu semua orang bisa melakukan. Yang penting dia punya tenaga, dia punya niat untuk kerja. Nah, jadi buat adik-adik yang belum terbiasa bekerja seperti membersihkan toilet, kemudian bekerja di terik sinar matahari, kemudian menggosok karpet di depan orang banyak, ya, saya itu sering kalau ada orang muntah, orang-orang kalau kerja di kapal pesiar itu kan banyak orang yang minum-minum. Nah, kalau kebanyakan mereka minum, mereka pada muntah di karpet. Nah, itu tugas saya juga, karena tugas saya. Jadi ada caranya supaya muntahan itu tidak menempel di karpet. Jadi ada cara. Jadi mereka panggil saya. Jadi ya itulah pekerjaan di kapal pesiar sebenarnya. Jadi kalian yang sekali lagi yang kepengen join, silakan persiapkan mental dengan baik di rumah. Jangan mempunyai mimpi yang muluk-muluk. Kalau saya bekerja di kapal pesiar, akan mendapatkan uang banyak, akan bahagia, akan
bisa kemana-mana, keliling dunia. Jadi buat kalian yang benar-benar pekerja keras, kebetulan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kapal pesiar, akan lebih bagus. Karena saya waktu saya masih kecil, sebelum saya kerja di kapal pesiar, saya benar-benar pekerja keras. Saya pernah menjadi tukang bangunan, saya pernah menjadi penjual es di terik matahari, saya pernah kalau saya sekolah waktu SMA 5 kilo saya jalan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Nah, itu buat saya pekerjaannya sebenarnya sudah biasa, tapi saya kan tidak menyiapkan mental saya sebelum saya ke kapal pesiar. Saya cuma berpikiran bahwa kerja di kapal pesiar itu enak gitu, uangnya banyak, bisa keliling kemana-mana. Nah, ternyata itu salah. Nah, masalah bisa keliling kemana-mana, kalian itu kalau memang nggak mempunyai jiwa traveling, kalian akan diam aja di kabin karena capek. Daripada kalian, ini menurut pengalaman saya ya, di awal-awal 1, 2, 3 bulan saya nggak kemana-mana. Meskipun kapal itu mendarat di Meksiko. Nah, jadi teman-teman, pengalaman saya selama di kapal pesiar, teman-teman saya pada saat itu hanya keluar untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga yang ada di Bali ataupun di Indonesia, karena pada saat itu sama sekali belum ada Facebook, Instagram, ataupun sejenis atau WhatsApp, karena Carnival Cruise Line Jubilee pada saat itu belum menyediakan kartu yang bisa kita gunakan untuk menelpon pada saat kapal lagi sailing ya. Jadi satu jalan untuk bisa berkomunikasi dengan sanak keluarga kita yang ada di Indonesia adalah dengan cara keluar mencari telepon umum pada saat kapal kita dock gitu. Jadi kita berusaha secepat mungkin ke tempat telepon umum karena banyak kru member akan ke sana dari Filipina, dari Thailand, dan juga teman-teman dari Indonesia. Jadi kadang-kadang kita ngantri menunggu beberapa menit jika mereka sudah selesai menelpon. Nah, jadi itulah penderitaan kita ya, bisa dibilang penderitaan karena habis kerja sudah capek, kemudian kita berusaha mencari waktu untuk kita bisa berkomunikasi dengan sanak keluarga kita yang ada di Indonesia, menanyakan gimana kabar, dan kadang-kadang kita berpura-pura, oh saya baik-baik aja, padahal dalam hati kita itu sebenarnya benar-benar capek. Nah, jadi buat teman-teman ataupun adik-adik yang akan mempersiapkan kepergian ataupun langkah kaki adik-adik semuanya ke kapal pesiar, sekali lagi saya ingatkan, mental harus disiapkan dari sekarang ya. Untuk video selanjutnya akan saya ceritakan tentang kontrak-kontrak berikutnya, kontrak kedua, kontrak ketiga, sampai kontrak 10 kayaknya, karena saya mulai tahun 2000 sampai tahun 2006 pertengahan. Dan setiap kontrak saya kebanyakan cuma 6 bulan ya. Jadi tunggu video saya, pengalaman saya di kapal pesiar. Sampai jumpa.